ini adalah peluang bagi para penantang. 60% rakyat Pandeglang itu punya keinginan adanya perubahan. Dilayaninya dengan pais pasung, manyun, monyong gitu kan. Cik 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 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rizal di channel kesayangan kita semua, Be Heritage Channel. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial ya. Beliau salah satu pengamat juga konsultan sih, lebih familiarnya sebagai konsultan politik, karena setahu saya belasan tahun berkiprah di dunia konsultansi politik dan dunia survei. Mungkin langsung aja ya kita sapa. Halo Kak Uday Soada. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Jadi saya manggilnya Kakak aja ya. Iya. Jangan manggil saya Om. Oke, karena kira-kira usia saya dengan Kak Uday ini ya beda paling 5 sampai 6 tahun lah. Ya, nggak jauh lah. Oke, Kak Uday makasih banget udah nyempetin waktunya datang ke studio mini kita ini. Maksud kami ngundang kakak ini, kami pengen minta pandangan kakak berkaitan dengan pilkada serentak yang ada di Provinsi Banten. Kalau nggak salah tuh ada 4 Kak ya, 4 kabupaten kota. Baik, langsung aja kali ini Kak ya. Teman-teman netizen juga kayaknya udah nggak sabar nih pengen dengerin gitu tanggapan atau pandangan kakak terkait dengan seluruh hal yang berkaitan dengan pilkada di 4 kabupaten kota di Banten. Pertama mungkin saya akan ngelemparin satu pertanyaan nih Kak, soal konstelasi politiknya gimana, karena kan kita tahu ada ya di Banten ini setidaknya ada 3 kekuatan besar begitu. Pertama ada kelompok Rau begitu, kemudian ada Dimyati Clan, kemudian ada Jayabaya Squad begitu. Nah, ini tuh gimana Kak? Peta kekuatan juga diantaranya di 4 kabupaten kota yang akan menggelar pilkada serentak. Silakan Kak Uday. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Heritage Channel karena sudah mengundang saya, dan kualat saya kalau nggak hadir gitu. Oke. Alhamdulillah siang ini kita bisa ngobrol. Jadi terkait dengan konstelasi politik pilkada 2020, kita tahu bahwa di Indonesia tahun ini ada sekitar 270 pilkada. 270. Baik itu provinsi, kabupaten maupun kota. Okay. Nah, di Banten kita kebagian ada 4 wilayah kota dan kabupaten. Ada kota Tangerang Selatan, ada kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Oke. Nah, tadi Rizal menyebut ada 3 kekuatan setidaknya di Banten. Saya lihat yang disebutkan tadi sebetulnya tidak 3 kekuatan saja. Di Tangsel kita tahu ada beragam bakal calon yang sudah mendaftarkan diri kemarin terakhir tanggal 6 September. Kekuatannya di situ cukup beragam dan menarik sekali Tangsel. Ada incumbent tapi wakilnya didampingi oleh cucunya dari klan Hasan Sohib. Oke. Ya kan. Kemudian tapi di situ juga ada keponakannya Pak Prabowo. Oh iya yang manggung. Jadi tidak hanya satu kekuatan yang di Rau itu. Kemudian untuk lokalnya mungkin iya, tapi itu pun kurang. Karena di Cilegon misalnya kota Cilegon ada wakil wali kota yang sekarang manggung juga, anaknya almarhum Pak Syafaat. Syafaat gitu. Ya betul. Jadi di sana pun ada 4 calon kemungkinan, dan di Kabupaten Serang ada Tatu Hasanah sebagai incumbent. Nah, yang menarik kalau di Kabupaten Serang dan Pandeglang ini head to head, kan? Sementara yang disebutkan tadi klannya Jayabaya, saya lihat tidak menempatkan keluarganya di kabupaten kota manapun untuk pilkada tahun 2020 ini.
Nah, untuk Kabupaten Pandeglang, Irna Narulita kita tahu itu klannya Ahmad Dimyati Natakusuma, dan itu head to head juga. Lawannya ada Tony Mukson dan Imad. Kemudian di Kabupaten Serang lawannya Tatu Hasanah Panji itu ada Nasrul Ulum dan Eki, anaknya Pak siapa namanya, mantan Bupati Serang. Serang ya. Nah, ini menariknya kalau di daerah-daerah yang head to head posisinya, ini adalah peluang bagi para penantang. Jadi challenger ini tinggal memanfaatkan potret dari hasil survei, berapa persenkah rakyat yang puas akan kinerja incumbent selama 5 tahun terakhir, apakah lebih besar atau lebih kecil. Ketika hasil survei secara objektif itu menunjukkan data, misalnya 60% rakyat kecewa ataupun tidak puas atas kinerja incumbent. Itulah peluang bagi challenger. Demikian juga di Kabupaten Pandeglang. Misalnya tadi, selain masyarakat yang menginginkan ada perubahan itu tidak akan terpecah, artinya kalau banyak calon itu kan berpeluang untuk dibagi. Suara yang pecah, suara yang tidak menghendaki kembali incumbent itu ada potensi untuk dipecah kalau calonnya lebih dari 2. Tetapi kondisinya head to head baik di Kabupaten Serang maupun Pandeglang, inilah peluang bagi para penantang untuk merogoh hati rakyatnya, membangun jaringannya, memanfaatkan waktu yang hanya tersisa kurang lebih 3 bulan, itu pun tidak efektif. Saya kira ya 2 bulanan lah waktu yang paling efektif untuk melakukan upaya bagaimana meyakinkan pemilih untuk untuk mempercayakan kepada mereka karena menginginkan adanya sosok baru misalnya. Seperti itu gambaran awal soal peta pilkada di Provinsi Banten. Nah, kalau di Cilegon lagi-lagi karena banyak calon sebagaimana di Tangerang Selatan, ini dinamikanya luar biasa. Ada banyak sekali trik yang dilakukan, kemudian kekuatan-kekuatannya juga patut dihitung dari berbagai pihak. Nah, sementara keunggulannya bagi incumbent, di Tangsel ada incumbent, bagaimanapun Benyamin Daphne adalah seorang wakil wali kota sebelumnya. Kemudian di Kota Cilegon juga Ati Marliati, dia sebelumnya adalah wakil wali kota. Apalagi di Kabupaten Serang dan di Kabupaten Pandeglang. Seperti itu. Jadi mereka punya kelebihan dibandingkan dengan penantang, yakni soal aspek popularitas. Alangkah buruknya seorang incumbent ketika popularitasnya misalnya di bawah 70%. Itu sesuatu yang janggal saya kira. Nah, ini menarik, Kak. Statement Kakak terakhir ini, incumbent dinilai buruk ketika popularitasnya itu di bawah 70%. Nah, kakak sendiri kan saya tahu ini sudah belasan tahun berkecimpung di dunia konsultansi politik dan survei. Bahkan terakhir kan kakak ini mendirikan satu lembaga konsultansi politik juga yang memang memiliki tujuan untuk lebih menghidupkan kembali demokrasi di Banten begitu. Kira-kira. Nah, selanjutnya soal tren fluktuasi angka begitu. Kalau menurut hasil survei begitu yang mungkin kakak punya data, misalnya di 4 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak ini, bagaimana peluang incumbent dengan basis kekuatan yang mungkin sudah dibangun selama 5 tahun ataupun penantang atau yang kakak sebut challenger tadi itu? Iya, kalau melihat survei ini juga harus kita tekankan soal survei. Ada lembaga survei yang memang mengedepankan aspek-aspek objektivitas, aspek-aspek ilmiah. Ada juga sejumlah lembaga yang banyak pihak mempertanyakan integritasnya, metodologinya, dan seterusnya. Jadi kuncinya sebetulnya survei itu kan terletak pada objektivitas. Metodologinya benar, kemudian analisa datanya benar, maka itu tidak akan jauh dari margin error yang sudah ditentukan oleh mereka. Tetapi
Kalau ditanya soal data yang ada di 4 kabupaten kota di Banten yang akan menyelenggarakan pilkada 9 Desember nanti, saya hanya ada 2 referensi, wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang. Oke. Karena di Tangsel dan di Cilegon saya tidak memiliki data yang pasti dan itu saya tidak punya kapasitas untuk menyampaikan data yang katanya. Saya lebih kepada ini datanya, bahwa di Kabupaten Pandeglang misalnya kecenderungan warga untuk adanya perubahan itu di kisaran 60%. Orang ingin ada perubahan. Tetapi di sisi lain selama awal-awal bulan di tahun 2020 ini, nampaknya belum ada penantang yang serius, artinya tingkat popularitasnya tinggi gitu saat itu. Tetapi lagi-lagi ini adalah politik dan sangat dinamis, bisa dalam waktu singkat berubah begitu. Tetapi kalau melihat potensinya tadi 60% rakyat Pandeglang itu punya keinginan adanya perubahan, mencari sosok atau figur yang dianggap representasi dari harapan-harapan mereka, yang kira-kira bisa menjawab harapan-harapan mereka. Bahwa pertanyaannya kemudian apakah figur yang muncul itu menjadi representasi dari ataupun orang meyakini bahwa ini adalah sosok yang kira-kira mampu mewujudkan harapan mereka, ya tentu peluangnya sangat terbuka bagi challenger. Demikian juga di Kabupaten Serang. Di Kabupaten Serang pada akhir tahun 2019 yang lalu, rakyat Kabupaten Serang itu menghendaki adanya perubahan. Tetapi lagi-lagi saat itu belum ada satupun sosok yang popularitasnya tinggi sekali, karena kan tidak imbang kalau tidak akan apple to apple. Kalau misalnya incumbent dikenal oleh 90%, sementara challengernya baru dikenal oleh 20%. Kalau dibandingkan begitu ya nggak akan sebanding gitu. Sehingga dia harus disetarakan. Yang kenal incumbent dengan kenal penantang misalnya 20%. Nah inilah yang di apple to apple tadi. Dari data itu bisa dilakukan simulasi. Ketika misalnya head to head, maka yang akan menang siapa? Dilihat dari persentase yang 20% popularitas. Jadi si warga itu mengenal incumbent juga mengenal penantang. Nah, itu hanya 20%, karena kalau dibandingkan 90% yang 70% kan belum kenal kepada penantang nih. Makanya disamakan begitu, kenal keduanya. Itu kecenderungannya sebetulnya ada potensi bagi penantang untuk mendapatkan keuntungan karena tadi tidak ada pihak pemecah ketika ada head to head. Orang yang menghendaki adanya perubahan itu tinggal ditangkap. Mampukah sosok Ulum Eki menarik simpati ataupun merogoh hati rakyatnya sehingga mempercayakan suaranya kepada mereka? Ya tinggal bagaimana mereka mengatur strategi, baik itu strategi sosialisasi, strategi komunikasi politik, komunikasi sosial dan seterusnya, komunikasi budaya, pendekatan-pendekatan yang dilakukan, serta jaringan yang mereka miliki. Apakah bekerja dengan efektif, efisien atau tidak. Tetapi peluangnya sangat terbuka, baik di Kabupaten Serang maupun Kabupaten Pandeglang. Apalagi Pandeglang. Dari survei pada bulan Februari tahun 2020, persoalan yang paling mendasar bagi masyarakat Pandeglang itu adalah soal infrastruktur jalan yang sebagian besar sangat buruk. Nah, itu peluang bagi penantang gitu kan untuk bagaimana menawarkan konsep kepada rakyatnya. Sementara incumbent selama 5 tahun terakhir ternyata tidak bisa menjawab persoalan infrastruktur jalan itu gitu lah. Dengan tidak melepas persoalan-persoalan lain, apakah itu perbaikan pelayanan kesehatan. Ada kalanya orang datang ke puskesmas atau ke pustu atau ke rumah sakit, mentang-mentang datangnya pakai sendal jepit, pakai angkot atau pakai losbak datangnya, dilayaninya dengan pais pasung, manyun, monyong gitu kan. Itu juga bagian dari persoalan-persoalan publik mendasar, karena persoalan publik mendasar di Kabupaten Pandeglang ini, terutama infrastruktur jalan ini memang
ya bisa dilihat oleh siapapun, bisa Iya. disaksikan oleh siapapun, dan saya bisa pertanggungjawabkan statement ini gitu, bahwa yuk mau ke daerah mana, jangankan di pelosok selatan gitu, di ibu kotanya saja hanya radius berapa kilometer dari ibu kota, dari kantor bupati, dari pendopo, itu banyak sekali infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan kabupaten itu carut marut alias rombeng. Nah, kemudian persoalan jumlah partai yang memberikan rekomendasi terhadap pasangan calon ini seberapa efektifkah atau seberapa menentukankah begitu Kak? Apakah misalkan calon yang mendapatkan rekom partai cukup banyak ini secara langsung bisa dikatakan mendominasi begitu soal pertarungan politik di pilkada serentak? Ada kalanya jumlah partai pengusung itu yang banyak itu penting, Ya. tetapi bukan segalanya, karena pernah dibuktikan. Bayangkan di sebuah kota di Sulawesi Selatan, semua partai politik mengusung seseorang, Ya. tapi pada saat pilkada yang menang adalah kota kosong, bumbung kosong. Oh ya. Bayangkan, Ya. itu fakta Betul, yang tidak betul. bisa dibantahkan. Jadi jangan anggap bahwa partai pengusungnya banyak, kursinya banyak, kemudian itu representasi dari kehendak rakyat. Tidak demikian. Di Sulawesi Selatan sudah membuktikan pada pilkada sebelumnya, Ya. ya kan, kota kosong menang. Jadi demikian pula halnya dengan sekarang, apalagi misalnya tinggal di awalnya begini, indikator seorang incumbent itu ada peluang untuk kalah, manakala ketika disurvei setahun atau setengah tahun sebelumnya, itu kepuasan publiknya rendah, kemudian yang menghendaki ia kembali menjadi pemimpin itu rendah, di bawah 50%. Itu udah lampu kuning sesungguhnya agar mereka hati-hati. Betul. Sebab dalam catatan kita di berbagai event pilkada di berbagai daerah di Indonesia, ketika disurvei setahun sebelumnya kepuasan publiknya di atas 65%, kemudian ada sekitar 55% misalnya rakyat menghendaki kembali dia menjadi pemimpin, tidak ada alasan dia untuk kalah. Kalau survei awalnya secara objektif begitu soal kepuasan publik dan kehendak rakyat untuk melanjutkan kepemimpinan dia. Tetapi manakala kepuasan publiknya di bawah 50%, kemudian tingkat likability bahkan elektabilitasnya tadi di bawah 50%, itu sudah tanda-tanda ketika ada seorang challenger yang serius bekerja dengan baik, kemudian figurnya ternyata layak dijual, meskipun tadi jumlah partai pengusungnya hanya terbatas, beberapa partai politik saja yang penting perahu gitu, karena salah satu syaratnya kalau untuk melewati jalur partai politik kan dia harus punya perahu gitu, beda dengan jalur independen. Nah jadi sekali lagi tidak ada sebuah keniscayaan seorang akan menang ketika dia mengandalkan jumlah partai pengusungnya banyak. Karena tadi sudah dibuktikan kota kosong tidak melakukan apa-apa, bayangkan. Justru rakyat menghukum dia, menghukum incumbent untuk ya kemudian dimenangkanlah kota kosong gitu. Dan terjadilah pilkada ulang di Sulawesi Selatan itu, di Makassar atau di mana. Nah, di Kabupaten Pandeglang, di Kabupaten Serang itu kan jumlahnya jomplang, jumlah partai pengusungnya. Di Pandeglang misalnya hanya 2 partai politik, yaitu PKB dan P3 yang mengusung Tony Imad. Kemudian di Kabupaten Serang itu juga hanya ada 3 partai, diantaranya Partai Gerindra gitu kan. Nah, ini tidak menjadi kemudian serta-merta dinyatakan oh sudah dipastikan incumbent karena dikeroyok oleh partai besar yang itu jumlah kursinya besar. Karena tadi dalam pilkada yang paling penting itu adalah sosok, figur, bukan siapa yang mengusung mereka. Karena setelah diusung, publik yang akan menilai kira-kira orang ini bisa dipercaya enggak. Dilihat saja siapa orang ini, ngapain aja selama ini, dan mau ngapain ketika dia terpilih menjadi pemimpin di daerahnya. Gitu. Dibandingkan dengan incumbent, ngapain aja selama 5 tahun ini, sudahkah ada hal yang dirasakan secara real oleh masyarakat gitu. Kemudian dibandingkan dengan tadi semangat untuk melakukan perubahan, misalnya inilah yang
harus ditangkap oleh para penantang Iya. di berbagai komponen masyarakat, kelompok-kelompok sosial yang ada, kekuatan-kekuatan yang ada, apakah misalnya dari jaringan organisasi keagamaan, majelis taklim, kelompok pengajian, remaja masjid, santri, ulama dan seterusnya, atau bagi kelompok di daerah perkotaan yang ada ibu-ibu yang biasa N1, N2 dan seterusnya, itu kelompok sosialita begitu, atau kelompok arisan begitu. Terus ya termasuk komunitas masyarakat, petani, nelayan, atau juga kelompok-kelompok yang hobi tadi, misalnya skuter, geng skuter, atau tukang ngegoes dan seterusnya. Dan mereka adalah, harus diingat, cari orang-orang yang memang menjadi influencer aktif. Dia tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk diikuti atau didengar setidaknya oleh orang-orang di sekelilingnya. Jadi pendengung gitu ya. Jadi pendengung begitu. Itu juga key persons yang ada di masing-masing wilayah menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan tim dalam melakukan upaya sosialisasi dan pemenangan kandidat. Tetapi ya, incumbent ini keuntungannya berlipat-lipat. Dia popularitas pasti lebih dibandingkan dengan penantang. Dia juga ada potensi untuk memanfaatkan birokrasi. Sungguh pun ada aturan. Nah, ini tantangan buat penyelenggara, pengawas dalam hal ini Bawaslu, Panwas, untuk memerankan dirinya mengawasi setiap aparat sipil negara yang jelas-jelas tadi dilarang untuk menyatakan dukungan secara terbuka begitu. Itu yang bisa dimanfaatkan oleh incumbent. Baik itu program-programnya misalnya diselap-selipkan dengan caranya yang halus, yang tidak bisa terdeteksi sebagai sebuah pelanggaran, dan itu tidak dimiliki oleh penantang. Yang namanya money politik, masyarakatnya memang toleran. Dikenal pun belum tentu dia dipilih karena belum tentu disukai. Ajak orang untuk berpikir rasional.